الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وسن الشيخ جنيد البغدادي وخصوصا القطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي القطب الأحول أبو يزيد أبو يزيد البسطامي والقطب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفته مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى خليفته مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل والشيخ محمد أنور سعيد علي والشيخ محمد سراد عبد الله والشيخ مربي محمد زين بن عبد الغني والشيخ محمد سلمان بن حجي مولي والشيخ محمد سلمان جليل والشيخ مربي شكر ونسمع شيخنا معلمينا وعلينا وله حسن إلى حبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى أن الله يتغشم برحمة المغفر ويدعى علينا من بركاتهم وأنوار نفعاتهم وأسرار نصوصياتهم وإلى حضرة النبي وبسر النبي سر آل النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Mubarakah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan dengan mengucap alhamdulillah kita bersyukur, dengan salawat kita juga bersyukur, mudah-mudahan kita senantiasa ditambah-tambah oleh Allah Ta'ala nikmatnya kepada kita, nikmat agama, nikmat harta, nikmat segalanya yang semata-mata kita tujuannya untuk mengabdi, untuk menuju akhirat, yaitu berjumpa Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Kudrat artinya kuasa, maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa, maha kuasa, maha berkuasa. Innallaha. Jadi kalau ada inna sebelum ayat itu ada bacaannya inna, itu artinya ayat yang di bawah itu pasti itu penting banget. Sesungguhnya, bujur-bujur Allah Ta'ala benar-benar maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Dalilnya itu tadi. Maka kalau tahu sudah Allah Ta'ala berkuasa, maka patut bagi mukmin, maka sepantasnya lah bagi mukmin, bagi orang beriman, mu'taqid, yang keyakinannya bujur, benar, bahwa ia tawadhu, rendah hati, tiada takabur, tidak takabur, membesarkan diri, dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Jadi kudrat ini kuasa Allah Ta'ala
mustahil lemah. Dalilnya Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Nah, amalannya apa? Amalannya bagi kita orang yang beriman dan keyakinannya yang benar, sepantasnya lah inya jangan sampai takabur. Jadi amalannya kada takabur. Dan takabur tadi mengganalkan diri, merasa hebat, dan juga banyak takutnya. Apa hubungannya? Dilarang takabur. Amalannya tadi kudrat tadi oleh Habib Usman Betawi nih. Amalannya bahwa kita yang sudah yakin Allah Ta'ala berkuasa, ya, yakin Allah Ta'ala berkuasa, lalu kita amalannya meninggalkan yang namanya takabur dan banyak takutnya. Kenapa ya? Karena ada kudrat Allah Ta'ala. Kalau kita merasa takabur, kuasa aja Allah Ta'ala mencabut. Takabur di kesugihan, bisa aja harta itu kuasa Allah, makanya banyak takut kita. Kalau kita kita merasa berilmu, merasa alim daripada orang lain, merasa hebat daripada orang lain, kuasa aja Allah Ta'ala mencabut ilmu itu. Kalau usah ngalih-ngalih, tasumbalit aja sedikit. Karena apa itu yang lupa itu? Amnesia. Nah, habis ilmunya. Kuasa aja Allah Ta'ala mencabut itu. Uratnya sedikit aja di otak ini, atau kada diberi Allah Ta'ala petunjuk, iya kegilaan. Nah, jadi Allah Ta'ala kuasa. Lalu tadi kada waninya takabur, kada wani menyombongkan diri, menyombongkan karena keturunannya hebat. Baguslah bisa keturunan hebat, bagus, cuma kada boleh takabur di situ. Lalu diberi Allah Ta'ala banyak harta, baguslah banyak harta, bagus, cuma kada boleh takabur dengan banyak harta, supaya ingat diri. Nah, terus baguslah jadi orang alim, baik benar jadi orang alim neng kayak apa. Tapi kalau jadi alim takabur, nah kada bagus. Baguslah yang lain-lain, bagus saya beratan segala nikmat Allah Ta'ala, cuma kita dilarang takabur. Nah, orang takabur ini menghinggapi orang yang baik ibadahnya, itu bisa takabur tuh. Orang berilmu bisa diserang takabur. Keturunannya yang baik bisa juga, awak sehat bisa dijadikan takabur. Merasa membesarkan diri kita, orang lain dianggap biasa. Apa gerang arti takabur itu? Arti takabur itu raddul haq gumtun nas waraddul haq, menganggap orang lain remeh, itu takabur. Dan menolak kebenaran, itu juga takabur. Nah, lalu inya mau bersifat tawadhu, rendah hati. Neng kayak apa cara tawadhu tadi? Mengamalkan tawadhu, kita merasa yang paling kada baik, orang lain aja yang bagus, selamat. Kita merasa, kita merasa kada baik, maulah kita menyembati orang, selamat dari sifat napa tadi? Takabur tadi. Dengan takabur tadi hilang takabur karena ada tawadhu. Nah, tawadhu itu nur tuh dari Nabi kita. Kalau kita tawadhu itu mengambil manfaat dari tawadhu itu, artinya kita berisi sifat kemuliaan, berisi sifat kemuliaan. Kalau tawadhu, kalau Nabi tawadhu itu sendiri jadi mulia. Tawadhu itu karena Nabi yang memiliki, asalnya tawadhu itu dari Nabi, dari Rasulullah. Nah, lalu kita bersifat tawadhu tadi, rendah hati. Nah, kayak apa cara tawadhu tadi? Iya, menganggap orang lain yang lain daripada kita baik berataan, kita aja yang jahat. Orang lain banyak ibadahnya, kita aja orang lain baik sangkanya, kita aja yang banyak sangka kada baik lawan orang. Orang lain ahli ibadah, kita aja kada baik ibadah. Merasa nangka itu, merasa
lebih orang daripada kita itu mewarisi sifat tawadhu tadi. Imbah diberi tawadhu tadi, lalu inya bersyukur, ingat bahwa tawadhu itu dari Allah Ta'ala. Nah, selamat inya dapat tawadhu yang sebenarnya. Sebab kalau kada terbimbing merasa tawadhu, rendah hati, hebat, sudah anu tawadhu ini sifat hebat pulang, kalau kembali pulang kata kabur karena alhamdulillah jar aku kawa tawadhu. Merasa bubuhannya masih dalam keadaan takabur, aku kawa tawadhu. Nah iya, takabur pulang, tabulik pulang. Nah jadi tawadhu itu bujur-bujur mencamkan di diri kita bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Sifat tawadhu yang Tuhan melihat yang untungnya inya anum inya kada banyak dosanya, aku sudah Tuhan terbanyak dosa, maka lebih mulia yang anum daripada aku. Yang anum juga melihat yang Tuhan yang lebih tua, ujar yang anum, aku kalah sidin yang Tuhan itu amal ibadahnya terbanyak daripada aku masih muda, belum tentu aku sampai Tuhan, sampai kayak sidin kan. Kada jadi itu, kada model terbalik tuh, ujar yang Tuhan ini kekanakan dasar nih kada banyak makan garam, kekanakannya juga melawan. Ujar kekanakan, pian memang banyak makan garam, makanya pian penyarikan, ujar kekanakannya. Nah cocok banget berdua kada berjadian, inya masing-masing takabur. Berumah tanggaan kayak itu juga kita rancak takalah itu, karena si bini merasa hebat, si laki merasa membiayai bini, si bini merasa uyuh di rumah tangga tadi. Nah ya takalah itu. Nah kalau yang dua merasa tawadhu, ujar laki, aku ya Allah mau ongkos si biniku, kada semestinya kasihan inya ikhlas saja menerima. Andai kata inya menuntut pun kada apa-apa juga, memang hak inya. Aku memberi makan awaninya, seharusnya aku memberi makan tugasan inya jo, aku umpat juga makan dari pemberianku tadi, ia buruk sikuan. Nah itu merasa kita rendah. Ujar bini, kasihannya lakiku, ujarnya begawi aku maka di rumah, walaupun aku memelihara anak ini kada sengalih lakiku, inya dimarahi orang di kantor, inya yang bertanggung jawab di rumah, pulang terpikir pulang rezeki di luar rumah banyaknya tugasnya lakiku. Bini nang kayak itu mau rame ya, laki pulang rumah, kasihannya biniku memelihara akan anakku, kada mungkin aku kawa menyusui anakku itu. Yang kada kawa dilakukan belum lagi yang lain-lain yang kada kawa dilakukan oleh orang lain yang menyamani aku. Nah itu ingat inya di situ, kada bakalan takalahi. Insya Allah itu rumah tangga harmonis, romantis, asik, surga lah itu. Surga sudah. Kenapa? Karena ada sifat tawadhu. Kenapa? Inya belajar sifat tauhid tadi, kudrat. Amun aku takabur dengan bini, ingat dengan bini, bisa aja aku dicabut Allah Ta'ala segala nikmat yang ada ini, lalunya banyak takut. Nah jadi kudrat ini orang berada di makam khauf. Allah Ta'ala semua memberlakukan kudratnya, dan kudrat Allah Ta'ala ini kada terlepas. Kalau pangkena ujar Allah Ta'ala, ini kamu kubari kudrat lo nikam terserah ikamai ma'ano, terserah ikamai berbuat nang kayak apa. Artinya ikam sukses tuh karena ikam sudah tuh, kada lagi aku yang ma'ano. Nah itu ngarannya qadariyah. Itu qadariyah ya, bisa lupa diri. Nah jadi kudrat Allah Ta'ala itu kada lepas daripada gerak dan diam kita 24 jam sepanjang umur kita, kada lepas daripada kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah sifat iradat atau iradah. Artinya Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala menentukan, Allah Ta'ala yang menentukan. Mustahil Allah Ta'ala tergagah, Allah Ta'ala diatur mustahil. Nah jadi Allah Ta'ala yang menentukan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala ya
bagi barang yang ditentukannya, atau Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala maha berkehendak, maha berbuat sekehendaknya, terserah Allah. Yang jelas bahwa kehendak Allah Ta'ala itu pasti baik. Orang beriman tuh, karena antara kudrat dan iradah tadi, kuasanya Allah, kuasa Allah Ta'ala menyugihkan kita, kuasanya Allah Ta'ala memiskinkan kita, dan menentukan Allah Ta'ala kita sugih, yang menentukan Allah Ta'ala miskin, Allah Ta'ala juga menentukan kita miskin. Jadi kalau sudah kita berpegang bahwa Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, Allah Ta'ala menentukan, Allah Ta'ala maha berbuat sekahendaknya. Nah, jangan sampai sekahendak kita itu kada beraturan. Ini sekahendak Allah. Nah, sekahendak Allah Ta'ala terhadap kita itu semua yang terjadi kepada kita karena kita menyandarkan bahwa ini adalah kehendaknya Allah, maka akan jadi baik barataan. Kalau inya diberi nikmat bersyukur dapat pahala. Kalau inya diuji dengan kada berduit lalu inya sabar dapat pahala. Nah, bagi orang beriman baik terus ternyata, asal inya tahu yang memberlakukan itu Allah, dan tidak ada sedikit pun apa yang dilakukan dikehendaki Allah Ta'ala itu kada baik. Dan perlu juga bahwa kehendak atau ketentuan yang bisa sesuai berjalan dengan yang pas hanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketentuan Allah Ta'ala aja tuh yang bisa berlaku. Amun kehendak kita memang berlaku, cuma jarang pas kena. Isuk kita kebalik papanan lah, ingatilah isuk jam 7 kita berkumpul, jam 10 hanya tertulak. Ingat kalau pesawat dulu Olang Alik Challenger kah tahun berapa itu, 80-an kan, itu berapa, 84 kah? Nah, waktu begitu naik kan kada sampai berapa menit tuh lah, 10 menit ke berapa menit meledak kalau tuh. Itu kan kayak apa itu diatur benar kalau tuh berapa triliun itu kalau diduitakan sekarang, diatur waktunya apanya. Inya Allah Ta'ala kada menghendaki meletup. Sampai kehendak Allah Ta'ala yang berlaku. Nah, maka kita kada lepas dari kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Dilepaslah, lepas kayak itu. Jadi kita jadi Jabariyah. Jadi Jabariyah. Iya, jadi Jabariyah. Terserah Allah Ta'ala aja meniup nang kayak angin kapas kada ada tujuannya. Nah, lalu supaya kita antara kudrat iradat ya dengan kehendak kita, lalu diandaki Allah Ta'ala ikhtiar, diberi otak kita, diberi tangan supaya berikhtiar. Cuma ikhtiar kita masuk di dalam kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala. Lalu ikhtiar kita hanya melaksanakan ikhtiar yang menyudahi, yang menentukan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manis nang kayak itu. Jadi ada usaha kita, tapi kita kada berpegang di usaha. Kita mencari duit untuk sugih, yang menyugihkan bukan karena usaha kita, tapi kita disuruh berusaha. Jarang-jarang orang berusaha bujur-jujur kada dapat duit kayak itu. Cuma yang memberi duit pasti Allah. Ar-Razzaq, yang menentukan Allah Ta'ala. Makanya sifat Allah Ta'ala 99 itu connect dengan sifat yang 20 ini. Nah, Allah Ta'ala berkehendak. Nah, lalu kalau sudah tahu Allah Ta'ala berkehendak, maka patut sepantasnya bagi mukmin, bagi orang beriman mu'taqid yang keyakinannya bujur, benar, bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bahala dunia adanya, bala dunia adanya. Nah, ini iradat Allah Ta'ala menghendaki. Allah Ta'ala menghendaki aku sugih, ya, menghendaki aku dapat nikmat, aku dapat berisi rumah. Itu kan kita bersyukur, berisi anak, lalunya banyak-banyak bersyukur kepada Allah.
Ya kan? Siapa yang berkehendak Allah mengembalikan kepada Allah dapat pahala. Lalu inya bertahun-tahun kada bisi apa-apa, inya sabar, diberi kesabaran dapat pahala sabar tadi. Itu bentuk syukur yang lain, itu sabar itu. Bersyukur artinya aku bersyukur, bersabar tadi kan, bersabar itu menahan sakit. Tapi kalau ditelusuri, ketika sabar dapat pahala, ketika dapat pahala orang dapat rahmat, ketika dapat rahmat orang masuk surga. Oh ternyata sabar itu masuk surga bagi orang beriman yang bisa menyikapi tadi, yang berkehendak tadi, yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah tahu Allah taala yang berkehendak, maka hendaklah kita banyak bersyukur kalau kita dapat nikmat, dan banyak sabar kalau kita dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian dengan syukur itu sama pada orang yang beriman, kada sama pada nafsu kita. Kalau pada nur, pada roh kita sama aja itu. Bahkan kalau disuruh memilih sakit, karena lebih banyak pahalanya. Kalau disuruh nur tadi, cuma Allah Ta'ala kadang menyuruh kita minta sakit, minta rezeki yang halal yang banyak supaya bisa bersyukur. Kalau kadang sabar dipakai karena sabar itu sakit. Kalau merasa kenyamanan, kalau pang kita kena beribadah asik benar nalai, apa aja yang pian bari ya Allah, karena asik sudah paham terbuka. Cuma hati-hati terbukanya itu harus tetap kita dapat bimbingan. Tetap jangan sampai kita merasa bahwa kita mampu aja kada. Ya Allah terserah pian aja, mau hidup itu lapang, mau lapang. Tapi ingat, ikhtiar harus ada karena wajib. Wajib ikhtiar tadi. Lalu mau sabar. Kenapa cara aku sudah jua berdoa, berhimat, amalan sugih sudah jua, waqiah setiap asar ku baca, subuh ku baca, malam ku baca. Barang siapa membaca waqiah ini kada bakalan miskin seumur hidup. Sudah jua, tapi aku kada berduit. Tolong ya Allah, anu akan di mana salahnya. Kalau dia bertanya karena merasa inya yang salah, kekurangan, nah itu bagus. Tapi kalau inya ya Allah, kenapa ulun maka ulun membaca yang itu, apa salah ulun? Karena inya merasa bujur, anak protes. Bila jo ulun sugih ya Allah, kalau pian kada menyugih ulun, maka ulun berhimat sudah, mana berhirang berpanas anu ya Allah. Bila pian menurunkan nikmat, turun ya Allah, pian bakalahi kita di sini. Tuhan dilawaninya bakalahi sudah. Kenapa tadi? Nah, karena inya berpegang di ibadahnya tadi. Maka kita ujar Allah Ta'ala, kenapa itu ya Allah kawal ulun tu nah menangis bahimat lawan pian, husu inya sembayang maadu terus lawan pian, kada pian bari aja lagi lah permintaan. Ujar Allah Ta'ala, aku itu kecil, berapa ada mbak ya 10 miliar bumi yang ini aja nang kayak debu itu berapa lagi 10 miliar. Jadi kayak apa, aku menghargakan imannya itu nah, mahal bener imannya itu nah. Aku hendak melihatinya, aku masih senang benar melihatinya itu nah. Kalau inya menangis lawan aku, beradu lawan aku, senang benar aku melihat. Ayo sudah ku bari, tapi ku tinggalkan inya. Ayo, maulah kita ditinggalkan Allah Ta'ala, banyak duit tapi stres, tapi jauh daripada Allah Ta'ala. Enggak Pak, nah minta seperti air mengalir, diberi duit. Orang beriman jangan jo ya Allah, andai kata pian kada bari kada papa jua karena asal dengan pian itu kadusa kita nangka itu pandiran bubuan wali yang sudah yang kun payakun. Amun kita ini ya Allah, ulun terserah aja ya Allah, pian bari duit kakak ada yang penting ulun kawa beribadah, kawa sembahyang, pian bari kada cuma ulun ini ya Allah bubuhan kelas kambing kelas bawah, kalau bisa ya Allah bari ulun, jangan kada ulun minta lawan pian. Nangka kita minta alahan daripada kuitan kita. Kalau nah ya Allah nah bila lagi ulun nah minta lawan pian supaya ulun bisa bersyukur
ulun kada berjanji pang mudahan tolongi ulun dengan duit kena bisa bersyukur lawan pian. Jangan terbayang duitnya aja, kita kan terbayang duitnya sugih, bisa rumah baik, di situ kebahagiaan kita. Ay salah benar itu. Jadi salah benar. Mudah sugih Allah bisa rumah baik sampai di situ aja lah. Jadi kemana tujuan hidup kita? Sasat di dunia ngarannya. Maka tujuan kita di akhirat. Makanya Islam kada melarang miskin, kada ujar Nabi akhir zaman jangan kada berduit lah ikam. Dunia ikam dihina orang kamu kalau kada pak berduit. Ikam kalau dunia ikam nih di dunia nih ikam kada tapi berduit. Pandiran ikam biar kayak apa hebatnya dianggap orang kantut mun kada berduit. Tapi amun ikam banyak bisa duit duit tuh lah 100 M bisa rumah bisa mobil di rumah turun kada asik lah kayak itu, bukan takabur lah karena sudah ada ilmu kita kan kada boleh takabur. Senang kalau nyamannya dilayani orang, keluar mobil aja dibukakan pintu. Ya, kalau pian kan menerima guru membukakan itu wajar, itu aturan permainan kan saling menghormati. Guru kada juapang terlalu banu, itu aturan supaya dapat berkah ilmu. Orang yang belajar ilmu 10 tahun mungkin pian 10 bulan aja dapat keberkahan karena berkah ilmu. Dan guru jangan cuma eksploitir murid, mengambil kesempatan di situ. Nyawa ini muridku tahu lah, ingat itu lah. Kalau ikam bukti bahwa murid yang berbakti, ingati kamu ada janda-janda bawakan aku sini ongkosnya ikam jua anunya ikam carikan bujur-bujur diambil dipalarnya benar murid dilarang guru. Itu guru sekumpul baharilah, guru sekumpul ulun seorang mendengar waktu di sekumpul pengajian sidin bano bersuara benyari bubuhannya ajar sidin bubuhan murid-murid berata anak-anak angkat berataan kurang lebih kayak itu bahasanya lah. Intinya nang kayak ini aku kadusah lagi dibari duit. Jadi guru tuh dunia mengejar sidin aku kadusah lagi, berarti singkat memang kada mau memalar murid. Aku kudu usah diberi duit. Kalau ada orang dapur, maksudnya itu bini sidin ya, orang-orang di dapur menyuruh-nyuruh ikam, disuruh nukar gas kah apakah disuruh, jangan hakun kecuali dibarinya duit. Artinya jangan suruh-suruh kayak itu juga. Kayak nanang kayak itu tuh guru tuh mengajarkan. Guru Padang uja guru bahari, guru Padang, guru Seman Mulia itu rumah sidin, artinya ada duit sidin. Nah, artinya guru tuh kalau ada duit jangan sampai duit itu disimpani rumah kocar kacir. Maksud rumah itu kecawiran ujar Banjar. Apa itu kalau bahasa Indonesia kecawiran itu kada rapi. Atapnya ke situ mana anunya napa itu pelaponnya gugur-guguran, dilihat akannya duitnya ada aja. Nah, jangan nang kayak itu. Kenapa yuk? Artinya kada perhatian. Jangan sampai karena murid yang sugih maliati guru itu ulun membaikian. Atau apalagi itu jangan sampai yang kayak itu kada berniat. Amun berniat pang biar aja rumah ini supaya ada murid yang membaiki jangan maka belajar ini bila hendak sampai dengan Allah Ta'ala ya kan guru murid pang sama kita sama-sama mengamalkan. Nah kayak itu tuh jangan memalar orang, jangan berpegang dengan manusia. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang berpegang dengan Allah, Allah Ta'ala mencukupi. Artinya jangan berpegang dengan toko, jangan bini, jangan berpegang dengan laki, jangan berpegang dengan usaha. Kita tetap berpegang dengan Allah, yang semua itu usaha kita, ikhtiar kita. Itu aja diperbaiki kalau perlu. Kita perbaiki kita setting kita. Kalau kita banyak duit berpuluh miliar, beratus miliar, ayo kita sewa akuntan, kita gaji akuntan 10 juta kah sebulan, 20 juta kah. Yang penting perekonomiannya lancar, di manage sedemikian rupa. Jadi akhir zaman ini perlu banyak duit ujar Nabi itu madakan.
di dalam Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah itu ada disebutkan idza kana akhirat zaman kana qiwamuddinin nasi wa dunya wa ad-darahim wa dananir. Karena akhir zaman, kapan akhir zaman tuh ini sudah akhir zaman. Ujar Abah Guru Sokumpul bari ini sudah akhirul awakhir, akhir zaman sudah ini. Karena dunia ikam bubuhan manusia ini, dunianya dianggap orang kita dunia kalau banyak duit. Termasuk Jojar Sidin qiwamuddinin nasi, berdirinya agama manusia itu duit. Ayo, lembaga-lembaga agama nih. Kita ini hendak menembus ke anu nih. Makanya kita dekati orang sugih, pemerintah didekati baik-baik dengan pemerintah, jangan terlalu memukuli pemerintah. Memang semuanya memang ada petugas khusus ya, kalau yang memang diberikan Allah Ta'ala kekuatan yang luar biasa, wali-wali Allah Ta'ala yang menegur pemerintah dengan tegas. Di Jakarta wadahnya kan para habib yang luar biasa, itu wali Allah Ta'ala jangkauan kayak itu. Nah, kita adakan pendekatan yang baik dengan orang sugih supaya agama kita ini berjalan, atau kita sendiri yang sugih. Ayo pondok-pondok, Anda pondok membangun tahutang harga tanah, makjar talanunya tukang yang ampun tanah kadang malu nasakan bayar 120 juta itu. Jangan juga kita sangka baik, sangka jahat dengan yang menjual itu. Yang menjual itu menyumbang mungkin lebih daripada kita, mungkin 2 miliarnya menyumbang. Harga tanahnya seharusnya 6 miliar harga standar, dijualinya 4 miliar, 2 miliar. Ulun karena pian nukari, orang lain hendak menukari sudah 6M karena ini pondok, ulun jual aja 4 miliar, 2 miliar. Kalau menyumbang, tahu hutang lagi kasar paksainya memang bisa kayak itu. Maka kita sangka baik. Maka perlu orang-orang sugih, perlu duit di akhir zaman ini. Makanya atur pekerjaan kita. Begitu asik beribadah, jangan ditinggalkan gawian kita. Eleganlah kita beragama, jangan ditinggalkan. Lain bubuhan kami ini sudah masuk wilayah non produktif, sudah kada produktif lagi kayak Guru Mahmud. Ya kalau kita ini termasuk orang kada terlalu produktif lagi. Ya kan kita tinggal menghadap Allah Ta'ala aja lagi, kalau banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala aja lagi. Kami berdua, kalaupun ada kegiatan yang lain, yaitu menambah-nambah bini aja ya. Kalau Guru Mahmud lah, itu aja kegiatan kita berdua, kita aja berdua karena yang lain kedosa. Nah, kayak PRT bubuannya ini kan, ini muhanya masih PRT ini masih energik orangnya. Perlu, mudahan kita doakan PRT bubuhan yang berisi toko lah, yang berisi usaha, mudahan tambah sugih, sugih baju-bajuran. Kayak ini aja sudah ulun ijazahkan, tapi ulun terus terang belum sempat kada sempat dijamin itu kalau pian mau mengamalkan itu malam-malam atau siang. Kalau mengamalkan malam terus, kalau siang terus. Tapi ini sekali hadap, anggaplah sekali hadap menghadap TV. Ini yang bubuhan. Kenapa aja anak banar pian kan ada usaha yang rajin nih. Apa amalannya? Baca salawat. Ulun anunya sesuai dengan sidin yang memberi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal aja kalau bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Salawat 1000 kali, itu aja setiap malam atau siang, pilih aja. Kada boleh kena hari ini malam, esoknya siang. Kecuali malam ini bujur-bujur kada kawa ditinggalkan. Nah, dikodok itu artinya diganti itu kada apa-apa. Nah, bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim sampai 1000. Hanya Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli, itu aja. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, seadanya itu. Ulun ijazahkan mudah pian sugih, amun pian sugih nyaman jua agama ini. Tolong itu aja, amun sugih ingati bajakat diingat. Tunggu dulu. Ya, zakat dulu keluarkan. Setelah keluar zakat, mama abah diutamakan. Yang bebinian jangan seke dengan mintuha laki sugih, mintuha juga ditolongi. Nah, mama abah
pokoknya jangan jadi orang pelit aman sugih. Banyak sugihnya jangan alang-alang, minta kalau bisa. Ya Allah sugih nang kayak Nabi Sulaiman sugihnya. Artinya minta yang terbanyak itu. Nah diberi Allah Ta'ala 1% kah kesugihan Nabi Sulaiman diberikan ke kita. Nang kayak apa kesugihan Nabi Sulaiman 1%? Mungkin 1% itu 1 triliun. Kalau lah duit kita lumayan. Kalau duit 1 triliun itu pian kalau bisi duit 1 triliun. Kalau bisi duit 1 triliun itu kada begawi spesial dibelanjakan 1 triliun itu 20 tahun dibelanjakan ya, seharian 1 hari dibelanjakan. Kalau bisi duit 1 triliun itu 20 tahun membelanjakan hari-hari itu 120 juta sehari belanja. 120 juta sehari. Makanya orang bisi duit bertriliun tuh banyak-banyak bersyukur aja lagi dengan Allah Ta'ala. Kalau menambahi duit berniat membantu agama, jangan karena berniat memerangi agama lain. Jangan, membantu agama kita supaya agama kita ini nyaman dilihat. Banyak orang yang masuk, terutama pondok-pondok pesantren dibantui, masjid dibantui. Kalau yang bisi duit triliunan lebih, bayangkan 1 triliun dipakai setiap hari 20 tahun dipakai itu 120 juta sehari. Kada gampangan boh, mau jelis ini kan sehari duit 120 juta. Ini berapa orang aja nih di bare. Nah 5 juta seikung sekali majelis, 5 juta seikung. Nang kayak ini orangnya banyak. Insya Allah hanya 2 minggu mulai gang situ sampai ke sana, sampai ke ujung sana hibak orang mana datang. Jadi mahayal. Ya, jadi itu mahayal. Kalau ayuja mahayal itu yang kita hayalkan sebiji aja. Menghayal yang sebujurnya hayalan itu bujur-bujur membawa berkah. Menghayal kita supaya bila aku bermimpi Nabi, bila aku terkumpul Nabi, bila aku mencintai Nabi, itulah yang hendaknya setiap hari yang kita bayangkan supaya kita itu bahagia, senang terus. Ulun kira ini dulu, minta maaf, minta ridho atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Pak RT minta maaf berhubung erat mengabulkan hajat orang kalau telah anu pian mengikhlaskan ulun minta waktu sidin yang malam minggu itu sama anggaplah pian jo sama-sama mengabulkan hajat orang yang di Antasari, sama ulun dapat pahala, pian dapat pahala. Cuma bedanya ulun dapat amplop, pian kada. Itu aja membedakan. Karena kita yang ceramah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan. Itu aja. Kalau mengabulkan hajat orang sama-sama dapat pahala. Mudah-mudahan bisa berlapang dada. Pak Epi juga mudahan yalah sekeluargaan dibukakan rezekinya. Ya. Bagus juga. Jangan dibiarkan juga Pak Epi, walaupun kita misalnya tahu Pak Epi ada aja duitnya. Ini sekadar supaya kita bahu membahu, kada mesti kada mesti Pak Epi kada mungkin juga minta lebih baik ulun yang bapandir. Andai kata pian hanya cair tanah payu 120 juta, bari ya 1 juta kadang. Nah ini Pak Epi 1 juta gasan keperluan majelis. Nah selesai. Jadi ada juga duit kita ke majelis supaya ada kerjasama yang baik ya. Pak Epi juga ini lebih bakal ibadah dahulu dan ulun padahkan juga jangan kalau kada ada duit kadusa ulun diamplopi termasuk Pak RT kadusa diamplopi. Ulun bujur tuh kan bagai ikhlas mana melatih bila lagi melatih ikhlas nih bila lagi ya kalau tuh. Jadi sebelum membacakan bab ikhlas kita sudah mengamalkan nyaman mana ikhlas tuh kalau melatih ikhlas melatih tapi bukan kalau usah diberi duit biar ada, jangan juga. Artinya amun ada diambil, amun kada ada insyaallah. Karena ini majelis Pak Epi aja madahkan nih majelis ulun jar. Majelis ulun anggap bukan majelis ulun pang kesanya ulun maisinya.
padahal ini sama-sama majelis kita beratan. Kita tujuan kesini kan mudahan kita jadi orang baik, supaya kita, bukan kita aja, amun kita jadi baik, anak kita semua jadi baik. Coba kita cobalah, coba akan pang, coba akan, tapi jangan artinya yang terjadi di masa lalu, kalau kita tuh kada tapi beribadat, gawian kita kada tapi kekaruan tuh pengaruh langsung dengan anak kita. Jujur tuh, lillahi sumpah. Nah, coba pian beribadah bujur-bujur hati anak 4 juta tuh udah bujur-bujur kayak memang kesimpulannya jadi orang baik itu sulit tapi nyaman, benar, lebih manis daripada madu, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, na'budu wa nasta'in, was-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim,